Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Sopyan dan teman-teman sejawat seperjuangan dari kelas 632. Pada kesempatan kali ini, saya Khatami Khamsa Nakjib bersama rekan-rekan saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Ajeng Santika Putri. Mungkin bisa di next, Ajeng. Terus ada Adnan Sukmawanto Putra, Devina Rosasitepu, dan Harlina Nurkosasih. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hasil putusan 57 dan 1553 atas terdakwa korupsi Andi Maparuntu. Next. Pokok bahasan kita hari ini, yang pertama ada identitas pelaku korupsi yang nantinya akan disajikan oleh Devina. Lalu ada jenis korupsi yang dilakukan akan disajikan oleh Ajeng. Putusan hakim dan vonis yang diberikan oleh Harlina Kosasih, dampak ke negara dan masyarakat oleh saya sendiri, dan hal-hal yang dapat kita pelajari dari kasus ini akan dipresentasikan oleh Adnan. Next. Baik, langsung saja kita ke bahasan yang pertama. Dipersilahkan kepada Devina. Baik, terima kasih Caca sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas pelaku korupsi. Nama pelaku adalah Dr. Andus Andi Mapantunru, SHMH. Beliau lahir di Togo-Togo 30 November 1969. Usia pada saat kejadian itu 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di BTN Pepabri Jalan Merdeka nomor 1, Empoang Selatan, Binamo, Kabupaten Jeneponto. Kemudian agama beliau adalah Islam, pekerjaannya adalah anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Jeneponto periode 2009 sampai dengan 2014. Kemudian pendidikan terakhir adalah S1 atau S2. Next. Selanjutnya mengenai sekilas tentang kasus korupsi. Di sini saya akan menceritakan sekilas mengenai kasus korupsi yang menimpa Andi Mapatunru. Jadi terdakwa Dr. Andus Andi Mapatunru ini melanggar pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Jadi, atas fakta yang terungkap di persidangan, yaitu yang pertama, proyek yang diuraikan dalam RAPBD tidak termasuk dalam skala prioritas dan tidak dikerjakan oleh pengusaha penyedia barang dan jasa untuk pemerintah. Kemudian, fakta yang kedua, proyek digunakan sebagai balas jasa atas terpilihnya terdakwa Andi Mapatunru pada pemilihan legislatif Kabupaten Jeneponto periode 2009 sampai dengan 2014. Jadi di tingkat Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa Andi sempat divonis bebas oleh majelis hakim karena dianggap tak terbukti bersalah. Ini menurut putusan Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2016. Kemudian atas vonis bebas yang dijatuhkan tersebut, jaksa penuntut umum mengambil upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sehingga terbitlah putusan yang terbaru, yaitu putusan nomor 1153 tahun 2017 dan terdakwa terbukti dinyatakan bersalah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Devina. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis korupsi yang dilakukan oleh Andi. Nah, di sini ada dua jenis korupsi yang didakwakan kepada Andi. Yang pertama yaitu penyimpangan APBD melalui program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2013. Nah,
Andi diduga mengusulkan anggaran dana aspirasi sebesar 1,5 miliar rupiah untuk proyek pembangunan di daerah yang tercantum dalam RAPBD tahun anggaran 2013. Usulan proyek ini tidak termasuk ke dalam skala prioritas Pemkab Jeneponto dan juga tidak termasuk pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan, baik di desa, kecamatan maupun kabupaten. Usulan program aspirasi ini merupakan bidang di bawah kewenangan dan pengawasan kerja Komisi 3 DPRD, yang mana juga di bawah kewenangan kerja Andi. Proyek tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari pengusulan anggaran, persetujuan, hingga penggunaan anggaran. Terdapat proyek pembangunan drainase dan pembangunan paving yang ternyata proyek tersebut masuk ke dalam blok perumahan milik Andi. Nah, kerugian negara yang dihitung sebesar Rp693.227.000 yang dihitung berdasarkan akumulasi nilai dari ketujuh paket proyek yang telah selesai dilakukan. Dalam hal ini, peraturan yang dilanggar oleh Andi Mapatunru yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdakwa Andi Mapatunuri ini menyalahgunakan fungsi dan kewenangan sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Jeneponto untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya, untuk jenis korupsi kedua, ada benturan kepentingan dalam pengadaan proyek pembangunan daerah. Pada putusan yang telah kita baca, di situ terdapat penjelasan bahwa Andi Mapaturu itu mengarahkan 4 orang, yaitu Soeharto, Haji Abdul Halim Sitaba, Haji Ramli Lalo, dan Samsul J untuk mengerjakan ketujuh paket proyek pembangunan daerah yang telah berhasil diusulkan terdakwa pada program aspirasi Kabupaten Jeneponto yang sudah dijelaskan di poin pertama tadi. Nah, 4 orang itu merupakan tim sukses yang membantu mencarikan suara beliau pada saat pemilihan legislatif periode 2009 sampai 2014. Selanjutnya diketahui bahwa orang-orang tersebut bukan berprofesi sebagai pengusaha pengadaan barang atau jasa, dan mereka meminjam perusahaan orang lain untuk mengerjakan proyek tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian beberapa proyek ini juga diragukan hasilnya. Keempat orang tersebut diberi informasi oleh Andi sendiri bahwa terdapat paket proyek pembangunan daerah yang dapat dikerjakan oleh mereka, dan kemudian mereka mendaftarkan diri sebagai pelaksana proyek melalui perusahaan yang telah mereka pinjam sebelumnya dengan datang langsung ke Dinas Pekerjaan Umum. Yang selanjutnya mereka pasti dipastikan akan terpilih untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdakwa Andi Mapatunru ini memilih 4 orang tersebut dengan maksud sebagai balas jasa karena telah mencarikan suara bagi terdakwa, sehingga berhasil duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. Nah, terkait poin kedua ini, peraturan yang dilanggar yaitu Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, Andi Mapatunru selaku anggota Komisi 3 DPRD ini seharusnya berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan daerah. Namun dalam hal ini Andi malah turut serta dalam proses pengadaan proyek pembangunan tersebut, mulai dari usulan program hingga terlibat dalam pemilihan perusahaan yang akan mengerjakan
proyek pembangunan tersebut. Nah, sekian untuk jenis korupsi yang dilakukan Andi Mapatunru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herlina. Baik, untuk putusan hakim dan vonis yang diberikan akan dijelaskan oleh saya. Boleh di next slide-nya. Yang pertama yaitu putusan nomor 57 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 9 Januari 2017 pada Pengadilan Negeri Makassar. Pada pengadilan ini, hakim memutuskan yaitu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kemudian membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat, kemudian membebankan biaya perkara kepada negara. Sebelumnya, tuntutan dari penuntut umum sendiri yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara 5 tahun dengan denda 200 juta rupiah dan membebani terdakwa atas biaya perkara. Kemudian putusan hakim ini didasarkan pada barang bukti dan keterangan saksi yang antara lain dihadirkan yaitu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto, Kepala Dinas PPKAD, dan Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto. Nah, karena keputusan hakim yang memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, penuntut umum pun mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Boleh dilanjut slide-nya. Nah, kemudian berdasarkan putusan nomor 1553 tertanggal 7 Desember 2017, Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Jeneponto dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Makassar nomor 57 tertanggal 9 Januari 2017. Sebelumnya, permohonan kasasi ini didasarkan karena menurut penuntut umum, putusan sebelumnya bukan suatu pembebasan murni, melainkan bebas tidak murni karena terkandung kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Antara lain, majelis tidak mempertimbangkan fakta lain yang seharusnya dapat membuktikan bahwa terdakwa sebenarnya bersalah. Misalnya seperti terdakwa sebenarnya benar mempunyai program aspirasi yang kemudian juga dibenarkan oleh saksi. Dan adanya pekerjaan pembangunan program aspirasi yang sebelumnya sudah dijelaskan yaitu masuk ke blok perumahan terdakwa sehingga merupakan salah satu perbuatan menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, penuntut umum menyatakan majelis hakim pengadilan tipikor tidak atau kurang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pendapat dari Mahkamah Agung sendiri pun membenarkan kesalahan penerapan hukum pada Pengadilan Negeri Makassar. Sehingga putusan dari hakim berbunyi sebagai berikut. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah yang dapat digantikan dengan pidana kurungan 6 bulan. Dan selanjutnya memerintahkan terdakwa untuk ditahan dan membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Herlina. Mungkin bisa di next. Selanjutnya saya akan memaparkan dampak atas tindakan korupsi dari Andi Mapatunru terhadap negara dan masyarakat. Next. Pertama, dampak bagi masyarakat. Dana aspirasi yang seharusnya dijadikan untuk pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ternyata justru digunakan untuk pembangunan drainase dan paving block yang dekat dengan akses perumahan pribadi milik terdakwa Andi Mapatunru. Yang jelas-jelas hal ini bukan merupakan prioritas yang dibutuhkan masyarakat Jeneponto. Dan menurut kelompok kami hal tersebut menjadi sangat ironis sebab pada tahun saat kejadian tersebut
Kabupaten Jeneponto masih masuk dalam 4 daerah tertinggal di Sulawesi Selatan. Seharusnya masyarakat Jeneponto bisa menikmati fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun ekonomi daerah. Kemudian, kasus korupsi oleh oknum DPRD yang kerap berulang kali disebabkan oleh penggiringan masyarakat untuk memilih pemimpin yang korup, khususnya masyarakat yang berpendidikan rendah. Adanya hal tersebut justru pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Juga kepercayaan terhadap demokrasi dan institusi negara akan memudar dan perlahan hilang, mengingat DPRD yang merupakan perwakilan rakyat tidak mampu mempresentasikan demokrasi itu sendiri. Kemudian Majelis Hakim di PN Makassar juga telah salah mengadili tersangka juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi. Kemudian dari jurnal yang kami temukan juga, ternyata di Pengadilan Negeri Makassar ini sebagian besar kasus korupsi yang diadili di pengadilan tersebut lebih rendah putusan hakim lebih rendah daripada tuntutan jasa penuntut umum. Jadi integritas dari hakim di Pengadilan Negeri Makassar ini dalam jurnal tersebut juga dipertanyakan. Next. Nah, kemudian sekarang dampak bagi negara dan politik. Abainya para koruptor terhadap etika sosial politik menyebabkan undang-undang menjadi tidak efektif. Sebab, seperti kasus Andi Mapatunru tadi, prosedur dan aturan dijalankan semau-maunya. Kemudian negara juga mengalami kerugian materi bernilai Rp693.227.000. Kemudian selain kerugian materi, negara melalui masyarakat dan daerah dirugikan dengan terhambatnya Kabupaten Jeneponto untuk berkembang dengan fasilitas yang seharusnya ada. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adnan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang dapat kita pelajari dari kasus dari Andi Mapatunru ini. Nah, kita kan sebagai calon ASN lulusan dari PKN STAN ini. Nah, maka kita harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi agar kedepannya kita ini terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sendiri. Lanjut. Nah, ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang harus kita tanamkan sejak dini. Nah, yang pertama itu apa saja? Yang pertama itu adalah kejujuran. Nah, apa sih itu jujur? Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan yang ada. Nah, jujur ini berarti mengetahui apa yang benar dan dapat membedakan mana yang salah, mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hatinya, dan tidak berbohong, serta tidak melakukan segala bentuk kecurangan. Lalu yang kedua adalah memiliki kedisiplinan. Nah, disiplin di sini adalah kebiasaan dan tindakan yang selalu konsisten atau dilakukan secara terus-menerus terhadap segala bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku di instansi dan lingkungan yang ada. Disiplin berarti patuh pada aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Lalu ada juga kepedulian. Nah, kepedulian di sini adalah sikap dan tindakan yang memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar kita. Lalu kita juga harus menanamkan sikap berani untuk bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini bagaimana? Nah, itu adalah sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya dengan baik dan yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, maupun agama, serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul dari tugas dan kewajibannya sebagai seorang ASN maupun pejabat maupun profesi yang lainnya. Lalu yaitu menanamkan sikap kerja keras sebagai bentuk pengabdian kepada tugas, profesi, dan negara. Kerja keras itu apa? Artinya adalah kita melakukan suatu pekerjaan maupun tugas dengan sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya.
Kerja keras itu berarti pantang menyerah dan terus berjuang dan berusaha hingga mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu adalah menanamkan sikap kesederhanaan. Kesederhanaan adalah selalu bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Ketika kita sudah menanamkan sikap kesederhanaan, maka kita tidak akan terlalu tamak atas harta yang ingin kita dapatkan. Lalu selanjutnya adalah memiliki nilai kemandirian. Nah, kemandirian di sini adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Lalu kita juga harus memiliki nilai keberanian. Keberanian dalam hal apa? Keberanian dalam hal untuk menegakkan hal yang benar dan melaporkan kecurangan yang terjadi. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar ketika kita menemukan adanya suatu kecurangan dan kesalahan. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap keadilan. Nah, adil di sini adalah berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu pihak. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Kita sudah menanamkan 9 nilai-nilai anti korupsi ini, maka diharapkan kita sebagai calon ASN, sebagai lulusan dari PKSN, dapat terhindar dari praktik korupsi-korupsi dan nepotisme. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator Caca. Baik, terima kasih Adnan dan teman-teman semua, dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin itu dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dan tambahan dari Pak Sopyan, mungkin setelah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau konfirmasi, berarti di tingkat pertama dia dibebaskan gitu ya? Iya Pak. Kemudian langsung misalnya kasasi langsung. Di tingkat Mahkamah Agung divonis bersalah, enggak? Berapa vonisnya pasal apa dia? 12I, Pak. 12I tentang benturan kepentingan. Tentang pemborongan. Ya, 12I kan konflik kepentingan dalam pengadaan. Jadi dia setelah dia setelah dia menjadi anggota DPR, DPRD ya, kemudian dia meminta kepada pemerintah daerah untuk memperoleh pekerjaan ya melalui teman-temannya yang sukses mengantarkan dia menjadi anggota DPR. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, nah itu contoh ya. Contoh bagaimana individu yang sudah menduduki jabatan publik ya, dalam hal ini adalah anggota DPR, namanya DPRD ya, yang dia tugasnya apa sih? Harusnya kan mengawasi, mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh eksekutif. Karena dalam itu disebutkan ya, secara langsung maupun tidak langsung, yang ditugaskan untuk mengawasi, kan gitu ya. Jadi kalau DPRD maka tugasnya tuh ya mengawasi proses pelaksanaan proyek-proyek ya yang telah dianggarkan oleh Pemda ya dalam APBD-nya. Nah itu contoh bagaimana terjadi benturan kepentingan. Ada lagi contoh yang lain ya, misalnya wali kotanya sendiri ya. Wali kota sendiri ternyata terlibat tuh dalam proses pengadaan barang dan jasa juga ya. Bisa ambil contoh ya di sini ya, saya share ya.
Pak Sopyan, maaf itu mic-nya masih di mute, Pak. Nah, dia background-nya memang pengusaha sebelumnya, background-nya dia. Ya, cuman pada saat dia ikut kontes pilkada 2009-2014 terpilih. Nah, sayangnya dia tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi penyelenggara negara, menjadi pejabat publik yang harusnya ya mengelola pemerintahan daerah itu, dalam ini Kota Madiun ya, sehingga program-program Kota Madiun ya, baik itu pengadaan ya, baik itu program-program yang lain ya, itu bisa dilakukan untuk kepentingan masyarakat Madiun. Sayangnya itu adalah tadi ya, sayangnya dia tidak melepaskan jabatan dia ataupun kepemilikan dia di perusahaan. Nah, pada saat dia terpilih ataupun menjadi wali kota Madiun, maka semua informasi dia miliki. Dia miliki berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang ada di kota Madiun. Nah, sehingga salah satunya adalah pasar, ya, pembangunan pasar yang ada di kota Madiun. Yang harusnya dia mengawasi pelaksanaan pembangunan pasar itu ya, ternyata malah perusahaannya yang membangun pasar di kota Madiun tersebut. Ya, jumlahnya sekitar berapa miliar gitu ya, sehingga karena dia harusnya mengawasi, ini malah terlibat dalam proses pengadaan, maka dikenakan pasal korupsi, ya, dalam ini pasal benturan kepentingan. Ya, jadi pasal benturan kepentingan itu sudah diatur di sebagai tindak pidana korupsi, tapi khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kayak gitu tuh, ya. Itu contoh. Jadi ada dua contoh nih ya, satu yang wali kotanya sebagai pihak eksekutif, yang tadi yang Makassar ini pihak legislatif ya, yang harusnya mengawasi pelaksanaan pembangunan atau pelaksanaan roda pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Nah, ini contoh nih ya, jadi kalian udah bisa paham nih ya tentang benturan kepentingan ya, yang mana telah diatur sebagai tindak pidana korupsi khususnya untuk pengadaan barang dan jasa ya di sektor pemerintah. Ya, termasuk juga nanti di BUMN ya atau BUMD bisa terjadi juga ya. Oke, ini mudah-mudahan kalian bisa memahami dari situ ya. Yang kedua, ini mohon maaf nih sebelumnya karena saat ini saya sedang mengikuti diklat juga nih ya, diklat pekerti yang dilakukan oleh pihak kampus bekerjasama dengan pihak ini ONJ Universitas Jakarta, sehingga ini saya terbagi dua nih slide-nya. Nah, materi kita terkait dengan ini sikap perilaku ya yang menunjukkan sikap anti korupsi ya. Kemudian juga ada tokoh-tokoh yang mampu menunjukkan ya, dan memberikan inspirasi ataupun teladan ya bagaimana bersikap anti korupsi. Nah, untuk itu, untuk pelaksanaan ini saya tugaskan kalian nih ya, saya tugaskan kalian untuk membuat esai ya, buat esai 2-3 halaman. Oke, ini petunjuknya nih ya, sebentar. Ya. Bentar ya. Oke.
Ya tadi ya, belum muncul. Nggak muncul ya? Oke, saya share aja ya. Saya share aja di sini ya. Nah, ini ya. Oke, jadi nanti kamu tentukan tokoh nasional, ya, atau yang kini juga boleh, yang terkini juga boleh ya. Menurut kamu itu bisa menjadi panutan, ya, untuk ya memiliki sikap anti korupsi. Ya, itu bisa tokoh nasional yang ada di materi ataupun tokoh yang terkini ya, yang memiliki sikap anti korupsi dan telah diakui. Kemudian dari poin tersebut nanti dikaitkan dengan nilai anti korupsi yang telah kalian tahu sesuai dengan slide itu. Nah, kemudian apakah nilai tersebut ya telah kalian terapkan selama perkuliahan ini? Selama di Pekanstan. Nah, Pekanstan. Nah, kemudian harapan atau keyakinan kamu nih ya pada saat nanti kamu ditempatkan. Ya, bagaimana nanti pengaruh sikap kamu itu termasuk juga harapan kamu terkait dengan pengaruh positif di kantor yang akan kamu ditempatkan kelak. Misalnya bisa kamu tempatkan di Kementerian Keuangan ataupun di pemerintahan daerah, silakan aja ya. Boleh katakan nanti bisa menjadi gambaran apa yang akan kamu lakukan di tempat kerja kamu ya. Kemudian harapan kamu bisa membawa perubahan apa di kantor kamu dengan sikap anti korupsi itu. Oke? Nah, itu nanti kamu selesaikan selama mata kuliah ini. Ya, jadi boleh katakan nanti dikumpulkan 4:30 ya. Selesai 4:30 kan? Oke ya. Jadi ini kan sikap-sikap yang boleh katakan sudah sejak kamu bisa membaca lah ya, atau sejak kamu anak-anak sudah diajarkan itu ya. Tinggal kan dinamika kamu selama SD, selama SMP, selama sekolah SMA, maupun pergaulan-pergaulan sehari-hari yang bisa mempengaruhi kehidupan kamu. Oke ya. Oke, saya sharing di sini ya. Oke. Hari ini hadir semua? Ketua kelas atau PIC kelas? Hari ini hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, aku sorry banget ya, mohon maaf ya. Hari ini ternyata bentrok banget ya. Karena kalau nyari ini lagi, nyari hari pengganti lagi, repot lagi. Ya. Oke, nanti coba aku WA ya ke PIC kelas ya. Oke, terima kasih ya. Selamat membuat ini gambaran ya, mengumpulkan berbagai informasi dan mengungkapkan harapan kamu untuk memasuki dunia kerja kelak. Oke, thank you ya. Selamat bekerja, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you ya. Waalaikumsalam. Nanti dikumpulkan dulu ke ketua kelas. Nanti dikumpulkan dulu ke ketua kelas ya. Setelah dikumpulkan ketua kelas, baru nanti kirim email ke saya ya, supaya emailnya nggak terlalu banyak saya. Ya, emailnya di sini ya. Udah tercatat ya.
Nama saya Pak Kenstan. Adik. Baik, Pak. Oke. Sip, thank you ya.